Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Umi Desi di Dufa Channel. Nah, hari ini Umi akan bercerita tentang Nabi Soleh. Ya, Nabi Soleh alaihi salam. Nah, di sini adik-adik, ada yang sudah kenal belum sama Nabi Soleh? Atau nabi-nabi sebelum Nabi Soleh? Nah, jadi adik-adik, Nabi Soleh merupakan nabi kelima dalam urutan 25 nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, nabi yang pertama Nabi Adam, kemudian nabi yang kedua Nabi Idris, yang ketiga Nabi Nuh, dan yang keempat Nabi Hud. Nah, 4 nabi ini sudah Umi ceritakan sebelumnya. Silahkan jika ingin didengarkan, dibuka kembali video yang sudah Umi upload ya. Nah, mengenai kisah Nabi Soleh ini cukup menarik adik-adik. Cukup menarik dan layak diteladani. Kenapa? Karena pada masa Nabi Soleh ini, Nabi Soleh diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah, berupa apa Umi mukjizatnya? Mukjizat Nabi Soleh berupa unta betina yang lahirnya dari batu. Umi ulangi lagi, mukjizat Nabi Soleh adalah unta betina yang lahir dari batu. Adik-adik yang Umi cintai karena Allah, Nabi Soleh hidup di antara kaum Samud. Mereka mendiami daerah yang sekarang menjadi wilayah Suriah dan Yaman. Tempat tinggal kaum Samud merupakan bagian dari bekas daerah yang pernah dimiliki oleh kaum Ad. Nah, siapa itu kaum Ad? Kaum Ad adalah kaum yang hidup pada zaman Nabi Hud dan dibinasakan oleh Allah. Ya, jadi kaum Ad adalah kaum yang hidup pada zaman Nabi Hud, kemudian dibinasakan oleh Allah dengan angin topan yang sangat besar. Kenapa Allah lantakkan mereka? Karena mereka mengingkari perintah Allah. Karena mereka tidak mau beriman kepada Allah. Jadi setelah habis orang-orang kafir, kaum Ad Allah lantakkan dengan angin topan, maka tahun terus berganti sehingga lahirlah yang namanya kaum Samud. Nah, sama seperti kaum Ad adik-adik, kaum Samud ini menempati tempat yang sangat subur, yang sangat makmur dan dengan kekayaan alam yang melimpah ruah kekayaan alam. Mereka bisa membuat bangunan-bangunan megah, bangunan-bangunan mewah dari batu. Mereka bisa membuat gunung-gunung menjadi rumah. Dan mereka bisa membuat batu-batu menjadi istana. Pokoknya mereka tuh ahli pahat. Allah beri kepintaran, Allah beri kemampuan yang luar biasa kepada kaum Samud, sama seperti kaum Ad. Dan sama persis seperti kaum Ad, bahwa kaum Samud juga menyembah berhala. Jadi adik-adik, mereka menganggap batu yang telah dipahat dari gunung itu merupakan Tuhan yang menciptakan mereka. Padahal mereka sendiri yang menciptakan batu-batu tersebut. Mereka sendiri yang membuat berhala-berhala tersebut, tapi mereka menyembah barang-barang berhala tersebut adik-adik. Kemudian karena kemakmurannya, karena kekayaan alamnya, mereka menjadi semakin hari semakin kuat. Sehingga timbullah rasa sombong, timbullah rasa angkuh, timbullah rasa congkak. Yang hari semakin hari terus berkembang, hari semakin hari terus terjadi pemberontakan, terus terjadi penghinaan kepada kaum-kaum lemah.
dan semakin hari semakin menjadi-jadi adik-adik. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Soleh, Allah memerintahkan utusannya untuk berdakwah kepada kaum Tsamud dan mengajak mereka, mendakwahi mereka untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Nabi Soleh adik-adik dipilih di antara kaum mereka. Ya, jadi Nabi Soleh juga termasuk kaum Tsamud. Tetapi kaum Tsamud yang taat kepada Allah, kaum Tsamud yang dari kecilnya sudah nampak jiwa kepemimpinannya, sudah nampak kelembutannya, sudah nampak jiwa kepemimpinannya. Jadi dipilih di antara mereka yaitu Nabi Soleh alaihi salam untuk menjadi penyampai risalah. Nah adik-adik, hal ini jelas Allah katakan di dalam firman-Nya dalam surat Al-A'raf ayat 73 yang berbunyi, wa ila thamuda akhahum salihah qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum hadhihi naqatullahi lakum ayatan fadharuha ta'kul fi ardillahi wala tamassuha bisu'in fayakhudhakum adzabun alim, yang artinya, dan kami telah mengutus kepada kaum Tsamud saudara mereka Saleh. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu, maka biarkanlah dia makan di bumi Allah. Dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang karenanya kamu akan ditimpa siksaan pedih. Quran Surat Al-A'raf ayat 73. Nah, dimulailah kisah dakwah Nabi Soleh alaihi salam. Nabi Soleh berdakwah kepada kaumnya, mengingatkan kepada kaumnya bahwa yang patut disembah hanya Allah, bukan berhala-berhala. Terus menerus Nabi Soleh mendakwahkan itu kepada semua orang. Sebahagian dari mereka ada yang menerimanya dan banyak pula yang justru menolak secara nyata dan berani menentang Nabi Soleh. Nah, jadi orang-orang yang menentang Nabi Soleh ini meminta bukti adik-adik. Mereka meminta bukti kebenaran terhadap ajaran Nabi Soleh. Mereka meminta Nabi Soleh mengeluarkan mukjizatnya. Mereka menantang Nabi Soleh. Mereka menganggap Nabi Soleh itu hanya berbohong. Nabi Soleh itu hanya ingin populer. Namun Nabi Soleh, walaupun mereka tidak percaya, Nabi Soleh akan meminta mukjizat kepada Allah, akan membuktikan kepada mereka bahwa Nabi Soleh merupakan seorang nabi yang Allah utus kepada kaum Tsamud untuk menyembah Allah. Kemudian adik-adik, Nabi Soleh berdoa. Nabi Soleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah berikan mukjizat. Sehingga lahirlah seekor unta betina dari bongkahan sebuah batu gunung. Masya Allah, unta betina tersebut sangat cantik, sangat gemuk, sangat luar biasa. Mengapa dikatakan luar biasa? Karena unta tersebut bisa mengeluarkan air susu dan mampu memenuhi kebutuhan umat ketika itu. Jadi adik-adik, susunya itu tidak habis-habis, walaupun satu kampung setiap hari mengambil susu dari unta tersebut, namun unta tersebut susunya tidak habis-habis. Kemudian Nabi Hud berkata, hai kaumku,
inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkanmu ditimpa azab yang dekat. Surah Hud ayat 64. Nabi Soleh mewanti-wanti, Nabi Soleh menasihati kepada kaum-kaumnya untuk tidak boleh mengganggu dan tidak boleh membunuh unta tersebut sesuai dengan perintah Allah. Kemudian hiduplah unta tersebut di antara kaum Samud, adik-adik. Dengan mukjizat yang ada pada unta tersebut, kaum Samud hidupnya semakin makmur karena susu dari unta tersebut bisa bermanfaat untuk semua orang, bahkan bisa menghidupkan mereka. Maaf, maksudnya menjadi mata pencaharian di kaum tersebut. Nah, adik-adik, melalui mukjizat tersebut, para kaum Samud bukannya semakin percaya dan bukannya semakin beriman, tetapi malahan mereka berencana untuk membunuh unta tersebut. Sebahagian mereka bahkan berani untuk menentang dakwah yang disampaikan oleh Nabi Soleh. Jadi adik-adik, pada saat itu kepercayaan di antara mereka itu sebenarnya terbelah menjadi dua. Ada pihak yang mengakui adanya Nabi Soleh, yang mengakui bahwa Nabi Soleh itu adalah utusan dari Allah. Mereka beriman dan menyembah Allah. Namun kubu lainnya yang menolak ajaran Nabi Soleh serta tetap berkeyakinan untuk tidak mempercayai mukjizat yang telah diciptakan, mereka ingkar. Mereka mempunyai rencana untuk membunuh unta betina tadi. Karena mereka berpikir kalau seandainya unta betina itu terus hidup, semakin banyak masyarakat yang kagum terhadap unta tersebut dan mempercayai agamanya Nabi Soleh, maka otomatis mereka tidak ada artinya lagi. Maka otomatis mereka tidak akan dihormati lagi, tidak ada yang menyembah berhala lagi. Maka mereka putuskan juga pada hari itu mereka akan membunuh unta betina Nabi Soleh. Kemudian mereka mengutus kaum-kaumnya yang memang sudah terkenal ahli dalam membunuh. Mereka mengutus ada 9 orang pada saat itu, dan kemudian mereka mengepung unta betina tersebut. Salah satu dari mereka menembak panah dan salah satu lainnya langsung menyembelih untanya Nabi Soleh, sehingga matilah unta Nabi Soleh pada saat itu. Dan mereka adik-adik dengan angkuhnya, dengan sombongnya, mereka mendatangi Nabi Soleh dan berkata kepada Nabi Soleh, "Hai Soleh, datangkanlah apa yang kamu ancamkan kepada kami, jika betul kamu termasuk orang-orang yang diutus oleh Allah." Jadi adik-adik, mereka mengancam Nabi Soleh supaya Nabi Soleh menurunkan azab kepada mereka karena mereka telah membunuh untanya Nabi Soleh. Kemudian Nabi Soleh berkata kepada kaum Samud tersebut, "Wahai kaum Samud, bersiap-siaplah engkau. Dalam waktu 3 hari ini akan datang azab kepadamu." Lalu mereka tertawa terbahak-bahak. Mereka menertawai kata-kata Nabi Soleh. Mereka tidak mempercayai dan tidak mengindahkan apa yang dikatakan oleh Nabi Soleh. Tapi Nabi Soleh dan pengikut-pengikutnya terus bersiap-siap untuk meninggalkan desa tersebut. Kemudian adik-adik, tepat 3 hari setelah Nabi Soleh mengatakan hal tersebut, akhirnya Allah menurunkan azab kepada mereka dan akhirnya mereka binasa semuanya, beserta semua yang mereka bangga-banggakan. Hasil pahatan, rumah yang mewah, rumah yang megah, semua hancur rata dengan tanah adik-adik. Nah,
Jadi demikianlah sekelumit kisah tentang Nabi Saleh alaihi salam. Kendati Allah sudah membuktikan kebesarannya melalui mukjizat unta yang lahir dari batu. Namun sayangnya kaum Samud menolaknya, sehingga Allah turunkan azab kepada mereka, dan mereka semua beserta bangunan-bangunan yang mereka banggakan itu habis rata dengan tanah. Nah, gimana adik-adik? Seru tidak ceritanya Nabi Soleh? Seru ya? Nah, jangan lupa untuk di-share kepada teman-temannya, dan minggu depan Umi juga akan bercerita tentang Nabi Ibrahim. Jadi jangan lupa untuk subscribe ya, dan hidupkan loncengnya supaya Umi lebih semangat lagi membuat cerita-cerita, menceritakan kisah-kisah kepada adik-adik semua yang semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah. Oke, sekian dari Umi. Umi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.